Shalom, selamat pagi, kembali lagi di PA Online PPRJ GKJ Beringin. Sebelum kita mulai PA Online kali ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih-Mu Bapa. Kami di Beringin ini Tuhan akan melaksanakan PA Online. Tuhan, kiranya Engkau ikut hadir di tengah-tengah kami, meskipun di tengah pandemi ini Tuhan, Kau selalu memberkati kami kesehatan Tuhan, dan berilah kami hati untuk selalu memuji dan melayani nama-Mu saja Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, kiranya Engkau ada di sekitar kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk memulai PA kali ini, kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Sebelum masuk dalam firman, mari kita siapkan hati kita sembah Tuhan, kita nyanyikan lagu Kudus-kuduslah Tuhan. Berhias
tersungkur dan sembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Shalom rekan-rekan pemuda semuanya, apa kabar? Baik? Puji Tuhan. Baik, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Bersaksi dan Berkarya Bagi Tuhan. Sebelumnya kita baca dulu Alkitabnya. Kita buka sama-sama di Yohanes 4 ayat 27 sampai 42. Sekali lagi Yohanes 4 ayat 27 sampai 42. Saya akan bacakan, teman-teman bisa menyimak semuanya ya. Yohanes 4 ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata kepada seorang yang lain, "Adakah yang telah membawakan sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka.
Dan banyaklah orang dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Amin. Nah, di sini menceritakan mengenai perjumpaan seorang wanita Samaria kepada Yesus, dan dia mengalami perjumpaan secara pribadi dan dia bersaksi bahwa dia telah dia bertemu dengan Yesus, dan dia menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya sehingga orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Jadi, yang pertama adalah bersaksi. Kalau tadi judulnya dikatakan bersaksi dan berkarya bagi Tuhan, sebenarnya bersaksi dan berkarya bagi Tuhan ini bukan dua kegiatan yang dilakukan secara terpisah-pisah, enggak, tapi ini sebuah kesatuan, bahwa pada saat kita bersaksi itu kita sedang berkarya bagi Tuhan. Nah, yang pertama adalah bersaksi. Jadi sebenarnya untuk bisa bersaksi itu tuh harus yang seperti apa sih gitu. Kalau saya bilang untuk bisa bersaksi itu kita harus mengalami terlebih dahulu. Maksudnya gini, kita bisa cerita ke orang mengenai suatu kejadian kalau kita udah mengalami kejadian tersebut, itu baru bersaksi. Tapi kalau kita menceritakan sesuatu kepada orang yang itu cuman bayang-bayang kita atau angan-angan kita, itu namanya bukan bersaksi. Itu sedang menceritakan impian atau cita-cita kita ya, atau bisa fiksi lah, bisa dibilang kayak gitu. Sesuatu yang nggak nyata, yang nggak real, yang belum tentu kejadian, yang belum bisa dipertanggungjawabkan itu tuh benar atau enggak. Nah, jadi untuk kita bisa bersaksi itu kita harus mengalami dulu hubungan kita seperti Tuhan seperti apa, pengalaman kita pribadi dengan Tuhan itu seperti apa, itu kita harus mengalami dulu. Kenapa? Ya supaya pada saat nanti kita ceritakan ke orang itu lebih powerful gitu, lebih ngena, lebih meyakinkan. Dan kalau orang juga nanya, kita bisa jelaskan dari A sampai Z. Karena apa? Karena kita ngalamin sendiri. Perjumpaan kita dengan Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan tersebut kita sudah alami sebelumnya, dan kita bisa ceritakan dengan gamblang mengenai perbuatan Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita. Dan orang akan lebih percaya kalau dia lihat bukti, bukan dongeng gitu. Jadi kalau oh iya ya itu memang orang itu ngalamin, orang itu terjadi perubahan dalam hidupnya, terjadi mujizat dalam hidupnya, terjadi terobosan dalam hidupnya. Daripada kita cuma menceritakan seumpama dongeng dan sebagainya, orang akan lebih percaya kalau dia udah melihat buktinya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengalami sebuah perbuatan besar dalam kehidupan kita yang berasal dari Tuhan? Bagaimana kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita? Caranya yang pertama yang tentunya kita mengenal Tuhan lebih dalam dan bergaul dengan Tuhan lebih intim lagi gitu. Contohnya gini deh, misalkan kan pemuda kan ya, pemuda itu biasanya kalau kenal-kenalan kan pasti hubungannya sama cinta-cintaan gitu. Nah, pemuda yang pengen kenal sama pacarnya, pengen kenal sama pasangan hidupnya, pasti kan pengen tahu lebih dalam nih orang nih seperti apa sih, cocok nggak ya sama saya, bisa klop nggak ya gitu kan. Nah, biasanya apa sih yang cari taunya seperti apa? Biasanya kalau anak-anak muda ya melalui sosial media gitu, stalking Instagramnya, stalking Facebooknya, stalking Twitternya gitu kan, cari-cari tahu gitu. Nah, kita pun juga bisa stalking mengenai Tuhan dan karya Tuhan dalam dunia ini apa. Itu kita bisa ngulik di Alkitab, kita bisa stalking di Alkitab. Apa-apa aja sih yang Tuhan perbuat selama hidupnya dia gitu kan, apa aja maksud Tuhan
um, karya Tuhan, rancangan Tuhan, segala sesuatu tentang Tuhan tuh kita bisa temukan di Alkitab gitu. Kita harus rajin baca firman, kita harus lebih meluangkan waktu lagi untuk kita merenungkan renungan harian, supaya kita lebih mengenal dan lebih dalam lagi untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengerti akan karya-karyanya. Yang kedua, selain baca firman, kalau tadi kita pengen tahu seseorang tuh kita stalking ya. Nah, tapi ada orang yang nggak pengen stalking, dia nggak cukup dengan stalking aja, dia maunya itu kenalan lebih lanjut, ngomong-ngomong lebih dalam. Biasanya apa? Bisa DM, biasanya WhatsApp gitu. Nah, kita pun juga bisa melakukan seperti itu sama Tuhan dengan cara berdoa. Doa itu adalah percakapan kita sama Tuhan, adalah nafas hidup orang percaya, yang mana kita bisa mencurahkan segala sesuatunya itu sama Tuhan gitu. Kita bisa ngobrol sama Tuhan, bisa ngomong langsung dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang memang selama ini kita pakai sehari-hari, bahasa yang kita mengerti, kita dikasih privilege itu gitu. Jadi kita harus baca firman Tuhan, kita harus sering merenungkan renungan, kita harus sering berdoa supaya kita lebih mengerti dan mengalami Tuhan, seperti itu. Nah, dengan membangun hubungan sama Tuhan, pasti akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita gitu. Kita pasti akan diubahkan semakin hari menjadi pribadi yang lebih baik. Kita pasti semakin hari juga akan semakin diberkati dan mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita gitu. Nah, hal-hal itu tadi seperti kehidupan kita yang diubahkan, kemudian kita mengalami mujizat, hidup kita semakin diberkati, itulah yang akan jadi bahan kesaksian kita untuk bisa memberkati orang-orang, untuk bisa melakukan karya Tuhan dengan cara bersaksi. Saya mau bersaksi sedikit mengenai ini yang paling fresh lah, yang masih fresh di ingatan saya gitu, yang baru-baru ini terjadi gitu. Ini mengenai pekerjaan. Nah, sekarang saya bekerja di salah satu e-commerce yang warnanya orange, yang brand ambassadornya Om Didi Kempot, tahu? Ya, di Shopee gitu. Nah, saya bekerja di salah satu internet company di e-commerce, di Shopee, di bagian business development di Jakarta. Nah, pada saat saya bekerja di Shopee itu work environment-nya, suasana kerjanya itu tuh agak berbeda dengan kantor-kantor yang lain, karena kebanyakan ini adalah anak-anak milenial, anak-anak muda, sehingga suasana kerjanya itu dibikin santai, relax, nggak ketat pengawasannya gitu. Nah, satu sisi memang enak sih, kita diberikan kebebasan gitu. Cuman satu sisi yang lain, banyak orang yang akhirnya karena nggak diawasi, karena dikasih kebebasan, sehingga dia kerjanya seenaknya gitu. Nah, itu yang plus minusnya sebenarnya kerja di sebuah perusahaan yang agak sedikit diberikan kebebasan begitu. Nah, tapi saya berdoa dan belajar dari firman. Waktu itu saya belajar dari Yusuf. Yusuf itu adalah seseorang yang berkenan di hati Tuhan karena dia punya integritas gitu. Integritas itu apa ya? Integritas itu gini. Contohnya integritas itu gini. Kalau orang berintegritas, ada atau nggak ada atasannya, dia tetap akan bekerja dengan baik. Tapi kalau orang yang nggak berintegritas, pada saat ada atasan ya dia bekerja dengan baik, pada saat nggak ada atasan ya dia bekerja seenaknya. Itu contohnya integritas dan nggak berintegritas itu seperti itu. Nah, Yusuf itu adalah seorang yang berintegritas. Dia seseorang yang taat, setia, mengasihi Tuhan, dan dia punya integritas yang baik. Nah, itu menjadi rema banget buat kehidupan saya, sehingga saya pengen mencontoh kehidupan Yusuf untuk saya aplikasikan dalam pekerjaan. Jadi meskipun dalam pekerjaan diberikan kebebasan, diberikan kelonggaran, saya tetap menanamkan nilai-nilai profesionalitas. Contohnya, ya kerjanya tepat waktu, maksudnya nggak pernah terlambat masuk ke kantor. Terus kemudian meskipun nggak ada absen di kantor, tetap masuknya nggak pernah terlambat. Terus setiap semua pekerjaan juga dilakukan dengan baik, dengan benar gitu. Ya semua itu karena saya pengen menerapkan integritas yang sudah diajarkan sama Tuhan, diajarkan sama Yusuf juga, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, di dunia pekerjaan terutama. Nah, itu tuh akhirnya membuat apa ya, hal positif gitu. Jadi
suatu hari ada suatu kayak pemeriksaan mendadak atau kayak perusahaan menerapkan salah satu penilaian terhadap kita tuh sesuatu skema yang baru gitu. Banyak orang akhirnya kelabakan, dia lobby sana sini supaya dapat nilai bagus gitu. Nah, tapi kalau kita sudah melakukan itu secara biasa, secara normal, artinya selama ini kita melakukan, kita nggak perlu kelabakan kayak gitu. Ya udah santai aja, mau ada perubahan penilaian, mau ada pemeriksaan mendadak, karena kalau kita memang sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan benar dan berintegritas, ya semuanya akan baik-baik aja gitu. Oke, pertama saya lakukan itu biasa-biasa aja, sampai akhirnya jadi tinggal di Jakarta lumayan mahal. Jadi kalau untuk tinggal di kos saya tuh bayarnya sebulan itu 2,5 juta. Jadi kalau dikumpul-kumpulin ya setahun sekitar 30 juta. Nah, suatu hari saya mikir, kok sayang banget duit 30 juta buat ngekos doang nggak dapet apa-apa. Ini kalau misalkan buat nyicil rumah kok kayaknya udah bisa. Nah, akhirnya saya kepikiran buat cari rumah gitu ya. Cari rumah yang cicilannya kuat, nggak apa-apa nyicil aja lewat KPR, lewat bank. Akhirnya nyari-nyari, waktu itu akhirnya dapet, cuman cicilannya waktu itu memang agak lumayan tinggi. Cicilannya sekitar 8.800.000 per bulan gitu. Nah, ngitung-ngitung cukup nggak ya? Ini cukup nggak ya? Akhirnya cukup dah, tapi ya cukup buat nyicil angsuran rumah sama buat makan, udah. Sisanya nggak ada lagi. Nggak ada sisa buat nabung, nggak ada sisa buat ngirim duit ke orang tua, nggak ada sisa duit buat jalan-jalan, buat nonton, buat entertainment tuh nggak ada sama sekali. Tapi ya udahlah, demi punya rumah daripada uang 30 juta kebuang setiap tahun sia-sia tanpa kita punya sesuatu aset, putusin buat nggak apa-apa deh gitu. Nah, tapi pada saat sebulan setelah saya memutuskan buat pengen deh serius mau beli rumah gitu, nah itu saya ada tawaran kerjaan dari perusahaan kompetitor. Dia nawarin dengan gaji yang lebih bagus gitu. Wah, waktu itu terus terang sih pergumulan sih, apakah saya mau ambil, apakah mau tetap tinggal di kantor yang ini. Kalau mau ambil tuh istilahnya ya meskipun pindah ke tempat yang baru, tapi kan kayak memulai sesuatu dari nol lagi, meskipun gajinya lebih gede daripada yang sekarang. Tapi kalau nggak diambil, butuh nih duitnya buat bayar cicilan, buat kehidupan sehari-hari gitu. Nah, akhirnya berdoa, dapat hikmat buat ngomong sama pimpinan di perusahaan yang kerja sekarang. Akhirnya ngomong, nah akhirnya ini perusahaan tuh bilang bahwa udah kamu tetap di perusahaan ini aja, gajimu aku sesuaiin bahkan lebih gede dari yang apa yang ditawarkan sama perusahaan yang mau mempekerjakan aku itu gitu. So aku kayak heran, kok bisa gitu. Ya ternyata karena memang selama ini kamu tuh bekerjanya dengan baik gitu. Jadi hasil dari penilaian kamu baik, terus kemudian kamu di kantor juga memberikan contoh yang baik kepada yang lainnya, sehingga kamu di sini aja. Dan puji Tuhan banget kayak dapat berkatnya tuh double gitu, berkali-kali lipat, sehingga bisa bayar angsuran, bisa makan, masih tetap bisa ngirim duit orang tua, masih bisa buat jalan-jalan gitu. Puji Tuhan banget gitu, bersyukur. Nah, sampai akhirnya orang-orang pada penasaran kan. Jadi pada penasaran, gimana beli rumah di situ, atau kok bisa sih kamu kemarin di ini pertahanin sama Shopee gitu kan. Nah, disitulah kesempatan untuk aku bersaksi gitu. Aku cerita gimana yang mendasari sebenarnya kenapa bisa sampai di titik ini, ya sebenarnya karena berkat Tuhan. Tapi nggak semata-mata berkat Tuhan, tapi ada hal yang sudah aku lakukan, yaitu aku mau terus berintegritas untuk bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang sudah Tuhan ajarkan di Alkitab. Seperti itu. Nah, akhirnya jadi kesempatan kan untuk bisa bersaksi, dan akhirnya orang melihat, oh, karya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, itu kesaksian aku mengenai bagaimana kita bergaul hidup sama Tuhan sehari-hari,
berjalan sesuai dengan tuntunan dari firman Tuhan, sesuai dengan tuntunan doa, sehingga kita diberikan hikmat yang bagus sampai akhirnya itu bisa jadi bahan kesaksian kita ke orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya sih gini, bersaksi itu mudah atau enggak gitu. Jadi kayak Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan kita sesuatu nih. Kita udah bergaul sama Tuhan, kita udah membangun hubungan yang intim sama Tuhan, kita udah berdoa, udah baca firman, kita udah mengalami perubahan dalam hidup kita udah terima berkat dari Tuhan. Tapi bersaksinya gimana? Mudah atau enggak? Gampang atau enggak gitu? Ya memang butuh keberanian sih buat bersaksi. Kalau nggak punya keberanian, ya akhirnya percuma juga gitu. Apa yang sudah Tuhan perbuat buat kita nggak bisa bagikan buat orang lain untuk bisa membangun iman mereka dan jadi berkat buat mereka. Itu kita butuh berdoa gitu. Seperti yang kisah para rasul 4 ayat 29b bilang begini. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Nah, di sana tuh para rasul tuh juga sebenarnya pada saat dia mau bersaksi, mau memberitakan firman Tuhan tuh mereka juga punya rasa kekhawatiran ya, punya ketakutan. Tapi dia berdoa gitu, dia minta supaya diberikan keberanian untuk dia bisa memberitakan kebenaran, untuk mereka bisa bersaksi. Sama kalau kita misalkan bingung gimana kita mau bersaksi, kita masih takut-takut, ya berdoa aja. Minta Roh Kudus berikan kekuatan untuk kita bisa bersaksi, membagikan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, untuk akhirnya bisa menjadi berkat buat orang lain gitu. Kalau aku ditanya sebenarnya bersaksi mudah atau gampang, ya mungkin pertama-tama agak susah sih. Cuman kalau lama-lama itu sudah menjadi gaya hidup, itu sesuatu yang nggak susah lagi. Itu udah sesuatu yang gampang gitu. Jadi dari kegiatan dilakukan berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan, menjadi budaya, dan lama-lama udah menjadi gaya hidup kita, ya mudah aja gitu. Nah, aku cuma mau berikan beberapa cerita ya. Ini 2 cerita yang aku rangkum menjadi satu mengenai bersaksi itu sebagai bagian dari gaya hidup. Jadi dulu aku kuliah di Jogja, kuliah S1 di Jogja. Nah, saat itu lagi semester awal tuh aku bersahabat sama 3 orang. Kita bersahabat 3 orang nih, so semua. Saya ada satu teman lagi saya, dia agama Kristen, terus satu lagi ini orang India. Jadi karena dia orang India itu dia agamanya Hindu gitu. Nah, pada saat kuliah itu ya udah karena kita bersahabat ya masuk kelas ya bertiga, kemana-mana bertiga, ke makan siang bertiga, ngerjain tugas juga seringnya bertiga, kemana-mana bertiga. Ngobrol-ngobrol, curhat-curhat ya udah bertiga aja ini gitu. Nah, selain kuliah, memang banyak waktu luang yang saya isi itu buat aktif di kegiatan persekutuan doa di kampus. Terus aku juga ikut persekutuan doa di gereja. Terus kemudian aktif ngikutin kegiatan-kegiatan di gereja buat anak-anak muda, buat waktu itu buat pemuda, buat youth. Sama udah pelayanan juga di gereja. Ya jadi emang karena kegiatannya itu ya hari-hari itu kita melakukan kegiatan yang kegiatan gereja gitu ya, kegiatan kerohanian gitu. Nah, jadi setiap hari kalau misalkan ketemu sama teman-teman saya ini ya, apa yang saya ceritakan adalah kejadian-kejadian yang kemarin yang saya alamin gitu. Kejadian menarik, kejadian lucu, kejadian yang luar biasa yang saya alamin selama persekutuan, selama melayani, selama di gereja seperti apa, itu saya ceritain sama mereka. Nah, ternyata sebenarnya kita itu kan karena udah kebiasaan, akhirnya jadi gaya hidup, kayak lifestyle aja, cerita sama mereka. Dan secara nggak kita sadari, secara nggak langsung, itu sebenarnya kita lagi menabur firman gitu buat mereka. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa firman yang sudah ditabur tuh nggak akan pernah kembali sia-sia. Dan itu ternyata benar banget gitu. Banyak hal yang ternyata itu diserap gitu sama teman saya yang dua-duanya ya, terutama juga yang agamanya Hindu yang waktu itu belum percaya sama Tuhan. Nah, pada saat dia mengalami masalah, akhirnya dia datang gitu, dia cerita. Nah, apa yang bisa aku sampaikan ya yang selama ini aku alamin aja sama Tuhan gitu. Itu kesempatan pada saat bersaksi, itu menegaskan kembali kesaksian apa yang sudah Tuhan pernah kasih ke kita untuk kita bisa sampaikan lagi gitu. Dan akhirnya dia percaya sama Tuhan, dia memutuskan untuk akhirnya dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dia. Puji Tuhan gitu. Terus juga waktu semester akhir
ada satu orang lagi temanku, dia tuh agamanya Buddha. Nah pada saat itu ada retret nih, terus dia ikut gitu. Terus aku pertama heran, ya anak kan agamanya Buddha, kenapa dia ikut gitu. Terus aku nanya, kenapa sih kok ikut gitu. Terus ternyata waktu dia motivasinya gini, aku mau ikut lah soalnya aku mau cari cewek gitu, karena teman-teman PMK tuh cantik-cantik. PMK tuh Persatuan Mahasiswa Kristen. Ya oke lah, akhirnya dia ikut gitu. Lagi-lagi namanya retret itu kan kegiatan rohani. Pasti kalau retret itu kan ada renungan, ada kebaktian, ada games yang berhubungan sama kitab gitu. Sehingga ya itu tadi sebenarnya dia lagi ditabur firman, dan firman yang ditabur itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sepulang dari retret, dia nyari-nyari gitu. Dia nyari-nyari aku karena aku temennya satu kelas. Dia nanya-nanya banyak hal mengenai hal yang dia penasaran gitu. Ya udah, aku ceritain aja. Aku ceritain segala sesuatu yang sudah aku alami sama Tuhan selama ini. Hal-hal kecil, nggak perlu hal-hal yang gede banget. Hal-hal yang kecil yang memang applicable buat kehidupan sehari-hari, itu yang aku sampein ke dia, dan itu ternyata membangun dia banget. Sampai akhirnya dia minta dibaptis, dia memutuskan untuk dia mau mengaku percaya sama Tuhan. Ya sampai sekarang akhirnya dia melayani di gereja juga sampai hari ini. Itu puji Tuhan. Nah itu hal-hal yang bersaksi itu bukan sesuatu yang susah sebenarnya ya. Karena kalau kita udah menjadikan itu sebagai gaya hidup kita, udah menjadi lifestyle kita, itu sesuatu yang gampang aja untuk kita bisa ceritakan ke orang. Karena yang kita alami itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, adalah cerita benar-benar. Dan kita juga diberi keberanian sama Tuhan untuk kita bersaksi, sehingga udah itu jadi gaya hidup aja untuk kita sampein. Maka penting banget buat kita tuh jaga kehidupan rohani kita, untuk kita bisa terus intim sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan, baca firman, berdoa, supaya kita nggak jauh-jauh dari hadirat Tuhan. Dan kita menyadari banget perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, setiap mujizat, setiap berkat, setiap perubahan yang baik dalam kehidupan kita tuh kita bisa ngerasain bahwa itu karya Tuhan. Itu adalah bahan untuk kita bisa bersaksi sama Tuhan gitu. Nah mungkin kita sekarang coba deh berpikir ya, sebagai bahan renungan kita. Yang pertama, apa sih hal-hal apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita? Apapun. Apakah hal yang mengubahkan kehidupan kita yang lebih baik? Apakah berkat yang Tuhan sudah kasih buat kita? Atau rencana-rencana besar yang sudah terjadi dalam kehidupan kita? Apapun itu, coba renungin. Apa yang kira-kira yang sudah Tuhan perbuat sama kita yang ini bisa jadi bahan loh buat aku bisa cerita ke orang, buat aku bisa bersaksi bahwa perbuatan Tuhan dalam kehidupanku tuh nyata, sehingga orang-orang akan melihat bahwa Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita, yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita gitu. Nah satu hal lagi yang kita bisa pelajari ya dari perempuan Samaria ini, kita coba buka lagi di ayatnya, di ayat 28-29. Dia mengatakan begini ya, ayat 28-29 tuh aku baca ulang ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus?" Di sini saya membayangkan ya, dia langsung tiba-tiba meninggalkan tempayannya dan dia lari. Artinya tuh dia bersemangat gitu loh. Dia excited untuk menceritakan mengenai Yesus ke orang-orang lain. Nah, itu yang perlu kita pelajari juga. Jadi pada saat kita bersaksi ya kita harus semangat, excited. Kita menceritakan sesuatu tentang kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu kita ceritakan dengan excited gitu. Jangan dengan lemah, letih, lesu, loyo. Tapi harus dengan semangat, dengan sukacita kita memberitakan gitu. Itu kan jadi kekuatan bagi kita juga gitu. Membangkitkan roh kita juga untuk kita bisa bersaksi lebih baik ke orang lain. Nah, terus yang kedua, kalau emang selama ini belum pernah punya kesempatan untuk bisa bersaksi sama orang, berdoa untuk kita bisa dipertemukan sama orang yang kita bisa bagikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, yang kita bisa bagikan ke orang itu, dan kita juga diberikan keberanian untuk kita bisa bersaksi dengan baik tanpa mencuri kemuliaan Tuhan.
seperti itu. Dan goalnya apa, akhirnya apa, itu ada di ayat yang ke-39, yang akhirnya banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, dengan kita bersaksi, dengan kita memberitakan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, itu goalnya adalah sehingga orang lain tuh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Itu. Jadi, sekarang tadi ada 3 hal yang bisa kita pelajari, yang kita bisa terapkan ya. Mulai sekarang coba pikirkan, renungkan kembali apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Hal-hal kecil aja, nggak usah hal-hal yang wow, hal-hal kecil yang memang itu tuh karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kedua, kita berdoa minta keberanian, minta kekuatan, dan minta dipertemukan kepada orang-orang yang kita bisa bagikan kesaksian itu. Dan yang ketiga, biar kita bisa jadi berkat sehingga orang lain bisa percaya pada Tuhan dan Juru Selamat melalui kesaksian-kesaksian kita. Amin. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat renungan yang sudah kami renungkan hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap karya-Mu yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Buat kehidupan kami yang semakin hari semakin lebih baik karena perbuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar Tuhan mengenai bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Biar kehidupan kita adalah kehidupan yang bersaksi Tuhan. Biar kami memiliki gaya hidup yang bersaksi, supaya orang-orang dapat melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami, yang sanggup mengubahkan kehidupan kami, yang sanggup memberkati kami Tuhan, yang sanggup membuat perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga dapat berbuat hal yang sama bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus berikan kami hikmat-Mu, keberanian juga Tuhan untuk kami bisa bersaksi ke orang-orang lain Bapa. Terima kasih buat hari ini, buat persekutuan ini Tuhan. Biar Roh Kudus yang terus berkarya dan berbicara bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat bersaksi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menanggapi firman Tuhan dan sekaligus penutup, kita akan menyanyikan lagu dengan lagu pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada hamba-Mu yang aku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada hamba-Mu yang aku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Terima kasih teman-teman. Sekian untuk PA online kali ini. Tuhan Yesus memberkati.